Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul tempat ini. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bila saya percaya bahwa selama satu minggu ini Tuhan sudah memberkati kita semua. Oleh karena kemurahan Tuhan juga, saudara boleh di tempat ini boleh memuji dan meninggikan namanya. Kita akan satu pujian karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita semua boleh merasakan cinta kasih Tuhan.
pribadi. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah sukacita daripada setiap jemaat siap untuk memuji dan meninggikan namanya. Bila kita mau tinggikan dia, kita mau serukan namanya. Haleluya Yesus. dengar suaranya, masih semangat memuji Tuhan karena Dia bangkit dan hidup dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yesus bangkit dan hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Kau jangan rasakan.
hati jiwa pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran Kristus. Bila kiranya segala apa yang boleh kita lakukan, segala apa yang boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah indah pada waktunya ketika Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Haleluya Yesus. Kita bersama Tuhan. Karena hanya dengan tangan saja Tuhan kami merasakan tangannya.
siap mendengarkan kebenaran firman. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, saudara, kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-35. Keluaran pasal yang ke-35. Ya, sementara ini komputernya rusak, saudara ya. Mungkin VGA card-nya kemarin sudah diganti, bermasalah lagi. Keluaran pasal yang ke-35 ayat 30 sampai Keluaran 36 ayat yang ke-6. Ada sedikit banyak pembacaan pada hari ini, tapi saya yakin saudara kita akan bisa lebih fokus, tahu apa yang akan kita bicarakan. Baik, 35 ayat 30, mari saya kembali berdiri, kita baca ayat yang ke-30. Kemudian saudara ayat 31-nya sudah bisa duduk kembali dan kita mulai baca kembali. 35 ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, terima kasih silakan duduk, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kebahagiaan untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat bangunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. 36 ayat 1. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab, dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diberitakan Tuhan. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, dan dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberitakan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan lebih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam pasal 35 ayat 30 sampai 36 ayat yang ke-7, itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci. Dan kalau kita lihat di sini, bukan Musa yang membuat kemah suci itu, tetapi Musa mendelegasikan kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Perhatikan, Musa mendelegasikan kepada orang yang dipercaya untuk membuat kemah suci itu, bukan kepada sembarang orang.
tetapi kepada orang yang dipercaya untuk membuat kemah suci. Karena kalau Tuhan yang sudah merencanakan itu, maka Tuhan merencanakan dengan sempurna bentuk kemah suci itu. Kalau kita belajar di pasal-pasal berikutnya, betapa terperincinya Tuhan mengerjakan, Tuhan membuat itu perincian yang sangat-sangat jelas terhadap kemah suci itu. Bagaimana kemah suci itu harus dibuat, dari kain tenunan yang bagaimana kita lihat di sini, dari kain tenunan yang berlapis-lapis. Bagaimana cara membuat kaki dian emas itu, bagaimana cara membuat tabut perjanjian itu, ya, diperinci sampai harus dikerjakan bagaimana. Kami baru saja menyelesaikan Keluaran, satu keluarga, anak-anak bilang, oh kakak. Kita lihat di sini bagaimana secara terperinci, ukurannya pun itu terperinci. Kalau membuat patok-patok yang ada untuk kemah itu dibuat secara terperinci ukurannya, dan itu membutuhkan keahlian khusus dari orang Israel. Kita lihat di sini yang ditunjuk untuk mengerjakan ini adalah Bezalel dan Aholiab. Bukan berarti Bezalel dan Aholiab ini mengerjakan sendiri, tidak. Tetapi Bezalel itu, kalau kita baca ya, ayat yang ke-30, berkata Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu supaya ditata, untuk mengukir kain dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Kita lihat di sini, Tuhan, saya yakin bahwa Bezalel ini sudah memiliki keahlian. Saya ngerti sebenarnya, sudah ada dasar-dasar keahlian sedikit dari, tidak tahu itu sedikit, tidak tahu itu ahli. Tetapi kita lihat di sini tetap pentingnya pengurapan dari Allah Roh Kudus ini. Ayat 31, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bezalel dikhususkan untuk mengerjakan barang-barang logam, betul ya, emas, perak dan tembaga, dan juga batu-batu mulia. Batu-batu mulia. Aholiab dikatakan di sini, Aholiab Aholiab itu khusus untuk mengerjakan segala sesuatu yang berupa tenunan. Yang dibutuhkan ada tenunan kain ungu tua, kain ungu muda, kemudian kain dimisi dan linen halus. Dan juga dia harus mempersiapkan juga, ada juga memakai dari kulit lumba-lumba. Itu harus dikerjakan dengan baik oleh Aholiab. Tuhan memberi pengertian. Bezalel dipenuhkan dengan Roh Kudus, Aholiab dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian. Tuhan telah memenuhi keahlian mereka dengan keahlian untuk dikerjakan. Mereka sudah ahli, mereka sudah biasa mengerjakannya. Tetapi sama Tuhan diberikan karunia, diberikan kasih karunia untuk dapat mengerjakan lebih lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
di sini ya, kita lihat di sini mereka bersama-sama sehati sepikir mengerjakan, membuat kemah sembahyang itu. Saudaraku, mereka bergerak bersama-sama di dalam pelayanan. Kita lihat di sini, karunia yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini, dan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Setiap orang yang mengalami, yang sudah pernah mengalami kasih karunia Allah, anugerah Allah, pasti memiliki dorongan untuk dapat melayani. Setiap orang yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu ada satu dorongan untuk dapat melayani Tuhan, untuk dapat membalas kebaikan Tuhan yang sudah diberikan. Demikian juga yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel sudah ditebus dari tanah Mesir, mereka dibawa keluar oleh Tuhan sampai kepada padang gurun pada waktu itu. Dan kita lihat di sini, saudara kita sedang Tuhan, mereka sama-sama mengalami kasih karunia, mereka mengalami penebusan itu dari dulunya orang yang dijajah di tanah Mesir. Mereka menjadi orang merdeka, sehingga kita lihat efek dari orang yang ditebus, orang yang sudah mengalami anugerah Allah, yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu. Mereka berbondong-bondong untuk datang melayani. Ada yang datang melayani seperti Bezalel, Aholiab dan timnya. Ada yang melayani dari jemaat Tuhan umat Israel itu untuk melayani dengan memberikan persembahan-persembahan. Ayat yang pasal 36. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Kita lihat di sini jemaat bangsa Israel bergerak di dalam membangun kemah suci itu. Ada yang dikhususkan memang untuk masuk di dalam pelayanan, seperti Bezalel, seperti Aholiab. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, pasti kita memiliki dorongan untuk dapat melayani, untuk dapat mengerjakan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Kita lihat di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Israel setelah mereka keluar dari Mesir ini, sebelumnya mereka juga telah melakukan dosa, tetapi karena kasih karunia Allah, mereka sudah pernah mengecewakan Allah karena menyembah anak lembu emas di dalam pasal 28, pasal 32. Tetapi anugerah Allah sekali lagi mengampuni mereka, dan mereka merespon belas kasih dan kekurangan Allah itu dengan mempersembahkan harta mereka untuk pembangunan kemah suci dan juga dengan keahlian. Artinya apa? Bangsa Israel bergerak bersama-sama untuk membangun kemah suci. Kita pun juga harusnya bergerak bersama-sama untuk menegakkan kebenaran kerajaan Allah di Serono ini. Tuhan memberikan karunia yang berbeda. Dalam Efesus ada karunia pelayanan, bukan? Dikatakan ada karunia pelayanan sebagai nabi, sebagai penginjil, gembala, rasul, lalu guru. Itu diberikan Tuhan.
Ada juga karunia-karunia yang lain. Nanti kita akan bicara. Tapi kita lihat di sini, mereka yang sudah pernah merasakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan, maka mereka memiliki dorongan. Saya tanya, masihkah ada dorongan untuk melayani Tuhan? Masihkah ada dorongan untuk datang ke sini, ke gereja? Kalau beribadah pun juga salah satu bentuk dari pelayanan kita kepada Tuhan. Memuji, memuliakan Tuhan itu, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan itu juga salah satu pelayanan yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Pada saat itulah kita bisa membalas kemurahan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Puji Tuhan, saudaraku. Di tengah-tengah keadaan yang ada ini, kita masih bisa seperti saat ini. Puji Tuhan. Lagu pertama tadi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terus terjadi bagiku. Balasannya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah tangan dulu, tanganku selamanya Kau ajaib bagiku. Itu balasannya selalu pujian penyembahan. Atau datang ke sini pun balasan untuk membalas kebaikan Tuhan, melayani Tuhan dengan nama pujian penyembahan. Karena kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan kepada kita secara luar biasa selama 1 minggu ini. Engkau bisa berdiri di toko melayani orang banyak. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Engkau bisa melayani pelangganmu yang beli makanan, biskut, beli mie ayam, beli pulsa, beli apa lagi? Oriflame. Itu juga oleh karena kemurahan Tuhan. Orang yang sudah pernah merasakan kasih karunia Tuhan pasti ingin membalas. Memang untuk membalas itu, saudara tidak akan bisa sebanding dengan kasih karunia yang sudah kita dapatkan. Tidak bisa. Tapi hari ini masihkah engkau mengalami dorongan untuk melayani Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan, melalui apa yang Tuhan mau engkau kerjakan di dalam pelayanan yang ada? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, saudaraku, ya, kalau kita lihat di sini, setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan memiliki dorongan untuk melayani. Yang kedua, orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani itu harus dikuduskan, harus dikhususkan. Amin. Setuju? Bisa dikhususkan Tuhan untuk melayani apa? Untuk mengerjakan apa? Untuk mengerjakan segala benda logam-logam mulia dan juga batu-batu mulia yang ada. Betul ya? Untuk ahliya, apa yang harus dikerjakan? Dikhususkan. Ahliya dikhususkan untuk mengerjakan segala macam tegunan-tegunan yang ada. Dikhususkan, dikuduskan. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan itu harus dikuduskan, dikhususkan, dan Roh Kudus akan memperlengkapi mereka dengan kasih karunia khusus dan juga kasih karunia khusus untuk mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas mereka. Dikuduskan.
Artinya apa dikuduskan? Dikuduskan itu dikhususkan, bisa jadi dikhususkan, disendirikan. Lo gak enak lo. Aholiab dan Bezalel dikhususkan, disendirikan oleh Tuhan. Gak enak. Kenapa? Karena Aholiab dan Bezalel kalau sudah dikhususkan dan disendirikan, dikuduskan untuk Tuhan, mereka harus bekerja menurut maunya Tuhan, bukan maunya Bezalel, bukan maunya Aholiab, sehingga segala bentuk yang dikerjakan oleh mereka itu sesuai dengan rencana Tuhan, dikhususkan, dikuduskan. Saya sering memberikan satu ilustrasi, bukan? Saya sering memberikan ilustrasi, bukan? Seringkali beberapa waktu yang lalu, ketika masih ada Tante Erna selalu kehilangan gunting untuk perjamuan kudus. Gunting untuk perjamuan kudus. Itu buat motongi roti. Lebih enak pakai gunting dibanding pakai pisau. Gunting itu dikhususkan untuk perjamuan kudus. Juga perlengkapan yang lain di dalam mempersiapkan anggurnya, itu barang-barang itu dikuduskan, disucikan, spesial buat perjamuan kudus, tidak boleh. Bahkan juga untuk menuang anggur itu gelasnya gelas khusus, tidak ada yang boleh pakai itu. Tidak ada yang boleh pakai gunting itu. Selesai dipakai pasti akan disingkirkan, disimpan lagi, diistimewakan. Itu seperti kita. Orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan harus dikuduskan dan dikhususkan. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat orang-orang yang dikhususkan itu enak pada secara jasmani tidak enak, karena dikhususkan. Aku kok kayak kalau gunting itu bisa ngomong, aku dikurgai gunting roti atau gagai gunting ini. Karena itu dikhususkan, dispesialis, diistimewakan buat perjamuan kudus. Kita adalah orang-orang yang dikhususkan untuk masuk di dalam pelayanan. Dikhususkan, jadi harus tampil berbeda. Dikhususkan berarti harus tampil berbeda dengan orang dunia. Bahkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, Harun itu di kakak Musa dan keturunannya itu ditentukan untuk menjadi imam. Mereka harus memakai baju yang khusus. Baju imam ada sendiri. Ya, baju imam harus ada sendiri dan itu dikhususkan, dikuduskan untuk imam dan ada pentapisannya. Dan kalau kita melihat di sini, saudara kita sudah Tuhan, baju yang dikhususkan untuk imam itu pada saat menyelenggarakan ibadah. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Keluaran 20 ayat 26. Kalau kita lihat mulai dari pasal ayat yang ke-22, ya, Keluaran 20 ayat 22 sampai ayat 26 itu berbicara tentang peraturan tentang kebaktian. Peraturan tentang kebaktian. Kita baca mulai ayat yang ke-22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak juga ala emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu memberkati dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliau, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Perhatikan di sini. Orang-orang yang percaya, orang-orang Israel dikatakan kalau engkau mengadakan ibadah, dikatakan bagaimana saudara ini? Jangan juga engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Pada waktu apa? Pada waktu apa? Pada waktu ibadah. Jangan sampai auratnya kelihatan, harus tertutup. Kalau di sini hampir semuanya masih hampir semuanya, berarti tidak semua, bukan? Hampir semuanya tertutup. Katakanlah selutut bolehlah. Tapi kalau di kota besar sudah fashion show, saudaraku, betul ya? Kalau di kota besar di Surabaya sudah fashion show, yang hijau makeup hubungan, mini di atas lutut. Dikhususkan loh engkau, dikuduskan loh engkau. Masih mungkin sekarang boleh pakai celana, yang perempuan boleh pakai celana apa? Celana kain begini ya. Masih penting. Dulu gak boleh, saudara. Sekarang ya bolehlah, daripada pakai ini. Mari dikhususkan. Kalau engkau datang ke sini, khususkanlah dirimu untuk melayani itu Tuhan. Siapa saja, baik singer, song leader, salah ya? Oh iya betul, singer, song leader, pemain musik, jemaat Tuhan yang hadir, dikhususkan untuk masuk di dalam pelayanan. Gak bisa sakar pede dewe kalau ke gereja sudah cukup aku pakai kayak begini. Gak bisa, saudara. Orang-orang yang bertindak dikhususkan tidak bisa bertindak semau-maunya. Singer, songwriter, pemain musik tidak bisa bertindak semaunya. Engkau harus lebih bertanggung jawab daripada jemaat biasa. Dikhususkan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pembawa firman Tuhan pun, saya nggak bisa semau-maunya di dalam memberitakan firman Tuhan dan juga di dalam berpakaian. Tidak bisa. Terlebih lagi kita semua, kita datang di sini mengkhususkan diri untuk bertemu dengan Bapa di surga. Maka kalau engkau bertemu dengan Bapa di surga, pakailah baju yang baik. Bahkan selama ini saudara gue yang kasih Tuhan Yesus yang menjadi tiba pada waktu kita malam ibadah daring, harus
di omai masuk 200 pokok ibadah. Pokok ibadah masih kurang sikat gigi. Ada yang begitu? Ada satu orang jemaat yang bercita kepada jemaat yang lain. Pokoknya aku adalah ahli ibadah. Bojoku tak mau adusik, aku adusik, anakku tak mau adusik. Dulu aku ibadah. Kenapa? Mengkhususkan diri, pakai baju tetap seperti waktu ke gereja seperti saat ini. Saya bilang luar biasa. Kenapa? Sekalipun cuma ibadah keluarga 3-4 orang tetap melakukan yang seperti itu. Kita ayat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bukan ayat yang terakhir, ini ayat yang hampir terakhir. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dapat saudara? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, dan kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang dikuduskan, iman pelajari bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua adalah imam-imam. Mari bergerak di dalam pelayanan dengan menghargai keimaman kita. Ayat yang terakhir, mari semuanya. Roma 12 ayat yang pertama. Ayat yang terakhir. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pada saat kita datang ke sini, yang kita persembahkan itu bukan cuma roh kita. Ini kok roh kita. Bukan saja roh kita, tapi juga pikiran kita, jiwa kita, dan juga tubuh kita. Kita persembahkan sebagai korban. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang kau pakai, karena engkau datang sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ku bawa kepada Tuhan persembahan haleluya, haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau, ku ingin Engkau menerima korban syukurku menjadi pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima
yang mengalir di hatiku sebagai kesempatanku. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan.
akan menopang di dalam gereja-Mu. Tuhan, tolong kami semua, biar kami melakukannya dengan tulus, dengan sukacita dan sukarela. Karena firman-Mu lah yang berkata, barang siapa yang melayani dengan tulus dan ikhlas, maka Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, berkati firman-Mu Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, segala puji hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami semua pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami dan melindungi kami. Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan, Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, sedang memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semua. Berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.